capek jadi orang baik. Sekali-sekali kayak kita harus memberikan efek jerah ya. Mengejutkan, Amanda Manopo tutup pintu maaf untuk mantan karyawannya yang diduga telah menggelapkan uang perusahaan miliknya senilai 3 miliar rupiah hanya dalam masa kerja kurang dari 8 bulan. Amanda hendak memberikan efek jera kepada pelaku yang diduga lebih dari satu orang dengan menyeret mereka ke penjara. Karena itu, kemarin Amanda Manopo didampingi kuasa hukumnya kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk menyerahkan sejumlah bukti sebagai pelengkap dokumen agar bisa membuat laporan polisi atas mantan karyawannya. Lantas, benarkah Amanda menduga bahwa sang mantan karyawan ketika itu dipercaya memegang uang banyak lantaran memakai perdukunan? Benarkah selain mendapat teror melalui media sosial, Amanda Manopo juga mendapat teror mistis melalui tanah kuburan dan dupa guna menghancurkan hubungan asmara Amanda dan Kenny Austin ketika itu hingga diduga bertujuan untuk mencelakai Amanda? Di tengah prahara tersebut, seperti apa kebahagiaan Amanda dan Kenny Austin kini yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Amanda Manopo bersama kuasa hukumnya Sandy Arifin mendatangi Polres Jakarta Selatan guna melengkapi berkas untuk melaporkan mantan karyawannya yang diduga telah menggelapkan uang Amanda Manopo sebesar 3 miliar rupiah. Aksi tak terpuji mantan karyawan tersebut hanya terjadi selama ia bekerja dengan Amanda sekitar kurang lebih 8 bulan. Amanda terlihat membawa berkas hasil audit internal yang memuat data dan catatan keuangan selama 2 tahun terakhir. Dokumen itu kini menjadi bagian dari proses penyelidikan dan diduga mengungkap sejumlah transaksi yang mengarah pada dugaan pengalihan dana perusahaan ke rekening pribadi mantan karyawannya. Agenda hari ini tadi kami sudah konsultasi dengan penyidik. Memang ada beberapa berkas yang harus kita lengkapi terkait rekapitulasi rekening koran. Tapi untuk data-data yang tadi kita sampaikan sudah kita sampaikan, hanya kekurangan tadi. Mungkin setelah kita tadi diskusi sama Amanda, kita akan membuat laporan resmi itu di minggu depan hari Selasa. Sekaligus juga melengkapi rekapitulasi dan juga rekening koran dari klien kami. Terus juga mungkin saksi-saksi akan kita lengkapi juga. Ada beberapa orang yang memang rekeningnya digunakan terkait dengan indikasi diduga adanya penggelapan uang dari perusahaan itu digunakan dengan salah satu pegawai yang ada di tempatnya Amanda bekerja. Amanda Manopo dan karyawan lain juga mendapat teror ancaman lewat media sosial. Isi ancaman yang dilontarkan itu adalah hendak menghilangkan nyawa Amanda dan juga karyawan Amanda lainnya. Namun ancaman tersebut berhenti ketika Amanda Manopo mengambil langkah hukum dengan membuat laporan polisi pertama kali di Polres Metro Jakarta Selatan. Ada teror lain ada, tapi mungkin kalau ancaman lewat dari sosial media itu pasti ada. Kita ada voice note juga di mana ada komunikasi yang memang dari direktur selaku PT juga dari AIS selaku manajer saya juga ada ancaman-ancamannya. Ada ancaman ingin membunuh, kayak mendatangi dan segala macam. Itu sampai hari ini Kak ancamannya tuh? Ancamannya udah berhenti ketika pertama kali kita datang ke sini. Selain teror keselamatan secara fisik, Amanda Manopo juga mengaku mendapat serangan mistis. Hal itu terbukti dari rekaman kamera pengawas CCTV, terlihat mantan karyawan tersebut menaruh tanah yang diduga tanah kuburan dan dupa di rumahnya yang diduga bertujuan untuk memutuskan hubungan asmara Amanda Manopo dan Kenny Austin ketika mereka masih pacaran dulu. Aksinya rupanya berlanjut, air minum Amanda pun diduga Amanda juga dijampi-jampi karyawan tersebut.
Terciumnya itu setelah saya melakukan pemecatan ya. Pemecatan karena ada tindakan yang tidak menyenangkan sebenarnya. Ini emang agak lucu sih. Itu ketawanya karena dia ngedukunin saya dulu. Jadi ada bukti-bukti juga, bukti-bukti otentik yang dimana lewat dari video-video, dari CCTV rumah. Kamu ada CCTV-nya? Ada bukti-buktinya di mana ternyata dia taruh tanah kuburan di rumah saya, dari minum yang saya minum ternyata itu pun didoa-doain. Bahkan kayak apa sih namanya, dupa. Jadi rumah saya didupa-dupain. Dan itu pasti kan akan merembet kemana-mana ya. Apalagi sekarang saya sudah menikah dan punya anak, dan dia masih terus melakukan itu. Perlakuan tak terpuji dari mantan karyawan membuat Amanda Manopo enggan untuk mengambil langkah mediasi, apalagi memaafkan. Amanda juga masih terus mencari satu lagi oknum yang selama ini bersekongkol dengan mantan karyawan tersebut. Jika penyelidikan nanti terbukti bersalah, maka ia tidak segan-segan untuk menyeret pelaku ke penjara. Ia ingin memberikan efek jera kepada pelaku, sebab kasus ini bagi Amanda Manopo tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang cukup besar baginya, tetapi juga bisa berdampak buruk terhadap nama baik dan kredibilitas Amanda sebagai publik figur dan sebagai pelaku usaha. Saya orangnya yang nggak enakan, tapi untuk kali ini saya nggak akan diam aja, saya akan langsung bertindak, apalagi sekarang udah punya anak. Jadi saya akan menjaga keluarga saya dan pasti akan menjaga anak saya. Jadi buat oknum-oknum yang masih di luar sana, yang masih tetap ngomongin yang aneh-aneh, mau perempuan ataupun laki-laki, saya tidak akan ada etikat baik lagi. Untuk saat ini yang lagi kita mau kasusin, yang pengen kita penjara ini 1 orang, tapi masih ada oknum-oknum yang lain ya. Jadi kita belum Penjarain udah nggak ada kata. Udah tidak ada kata maaf lagi sekarang. Kalau ada etikat baik dari beliau pun saya sudah tidak mau. Capek jadi orang baik. Sekali-sekali kayak kita harus memberikan efek jera ya, supaya di luar sana juga mungkin sebagai public figure yang mungkin merasa atau punya pengalaman yang sama, sepertinya ini adalah jalan yang terbaik melalui kuasa hukum ya. Di sisi lain, Amanda Manopo ceritakan perkembangan anaknya yang masih mungil hingga mengungkap kebahagiaannya dengan sang suami Kenny Austin. Lantas, benarkah saking bahagianya pasangan ini tidak sabar untuk merencanakan anak kedua lagi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Amanda Manopo baru melahirkan seorang anak laki-laki buah cintanya dengan Kenny Austin. Ia mengaku merasa sangat bahagia karena dikaruniai anak begitu cepat oleh Sang Maha Pencipta. Sebagai tugas dan tanggung jawabnya seorang ibu, Amanda Manopo mengaku akan memberikan ASI eksklusif kepada putranya selama 2 tahun. Selama itu, tidak ada niat dari Amanda untuk melakukan diet karena nutrisi yang dimakannya untuk anaknya melalui ASI. Amanda pun tidak merasa khawatir berat badannya akan naik pasca melahirkan. Ia juga mengaku harus menjaga asupan nutrisi dari apa yang dimakannya lantaran babinya sangat sensitif dengan beberapa jenis menu seperti ikan dan daging. Cara mengasuh untuk berapa lama? Saya mengusahakan 2 tahun. Gitu. Itu kalau misalkan Tuhan mengizinkan dan dikasih kelancaran sama Tuhan 2 tahun. Iya, karena kan kita memang ini kan yang kita harapin dari awal kan. Kita pengen cepat punya momongan, jadi kita memang persiapin gak hanya kita pokoknya dari awal udah siapin psikis, mental, dan apa aja yang mungkin orang tua yang udah punya anak, mereka mau punya nanti akan ini, akan itu, jadi kita sudah siapin semuanya. Paling ASI doang sih, aku harus jaga makan, jadi kebetulan anakku tuh sama sapi dairy nggak bisa, jadi dia susunya juga harus susu yang benar-benar yang aman banget, karena dia bisa keluar uap, bukannya sama ikan dia. Jadi kalau aku makan ikan, karena kan aku ASI, karena aku DBF juga, jadi itu harus gituin sih. Kalau sekarang lagi digabung DBF sama pompa. Ya, happy-nya gimana? Happy banget, luar biasa, suka banget sih, enjoy banget, makanya
Amanda kan Keasikan dan kesibukannya dalam mengasuh buah cintanya dengan Kenny Austin, Amanda Manopo mengaku belum berniat untuk kembali melakoni aktivitas syuting secara full-time. Amanda mengaku tidak mau kehilangan ataupun ketinggalan momen-momen di mana ia bisa menyaksikan tumbuh kembang anaknya yang akan berlalu begitu cepat. Terkait izin syuting, memang sang suami Kenny tidak keberatan dan mungkin akan memberinya izin. Tapi Amanda sendiri yang masih menahan diri. Meski demikian, untuk urusan syuting yang hanya butuh waktu 2 jaman, ia masih bisa melakoninya. Mungkin berarti nggak dulu ya Kak ya? Ya sih kayaknya. Tapi nggak tahu deh kalau misalkan suami sih izinin. Cuma kalau dari akunya aku masih tahan karena menikmati waktu bareng sama Zay karena kan pertumbuhan anak newborn tuh cepet banget ya Say. Nanti tiba-tiba dia udah bisa merangkak, dia bisa berjalan, nanti bisa ngomong. Aku nggak mau menghina lagi momen itu. Tapi kalau kerja yang kayak cuma sebentar, kayak cuma 2 jam habis itu pulang, itu mah nggak apa-apa. Di sisi lain, Shandy Arifin sebelumnya mengungkap bahwa Amanda Manopo akan segera buat laporan polisi atas mantan karyawannya. Lantas, langkah seperti apa yang dilakukan Amanda Manopo sebelum mengambil aksi tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Kuasa hukum Amanda Manopo, yaitu Shandy Arifin, sebelumnya sempat menjelaskan bahwa Amanda Manopo, kliennya akan kembali membuat laporan polisi sekitar seminggu kemudian. Pernyataan Shandy Arifin tersebut diungkapkan sekitar sepekan yang lalu. Ketika itu, Shandy Arifin mengaku pihaknya masih mengumpulkan berkas berkar untuk diaudit agar diketahui mana aliran dana tersebut yang digunakan sebagaimana mestinya dan mana yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan mantan karyawannya. Shandy Arifin juga mengungkap ketika itu bahwa belum ada agenda mediasi antara kliennya dengan mantan karyawannya. Kalau untuk Kak Amanda Manopo terakhir itu kami masih mengumpulkan berkas dan juga terkait transaksi dari bank. Jadi lagi minta bukti transkrip dan juga minta bukti-bukti dari handphone capturean karena ada beberapa yang diakses melalui handphone dan juga melalui m-banking dan juga melalui banknya dari Kak Amanda sendiri. Jadi kita juga lagi ngelengkapin itu nih. Udah hampir 2 minggu ya berjalan. Insya Allah minggu depan sudah mulai lengkap karena juga ada beberapa yang lagi di audit dengan auditor internal juga dari eksternal juga lagi kita kumpulin. Jadi mungkin menunggu hasil audit selesai, jadi bisa ketahuan mana uang-uang yang memang digunakan sebagai mestinya dan juga atau yang digunakan secara untuk kepentingan pribadi. Biasanya kalau membuat laporan itu masih gimana? Feelingku sih kemungkinan minggu depan ya, karena minggu ini masih melengkapi. Jadi tidak ada mungkin mediasi terhadap ini ya Bang ya? Kenapa? Karyawan. Jadi tidak ada mediasi. Sementara belum, tapi terkait kemarin yang kita memberikan informasi ataupun somasi secara terbuka itu yang kita menyampaikan bahwa jangan lagi ada pernyataan mencemarkan nama baik terhadap klien kami, ya alhamdulillahnya sudah dapat informasi dari Kak Amanda, udah nggak ada informasi lagi terkait itu. Alhamdulillahnya itu ya, tapi kita nggak tahu ke depannya. Tapi yang pasti sekarang kita masih mengumpulkan data sama informasi juga, bukti transkrip juga yang kita kumpulkan adalah untuk auditnya nanti hasilnya seperti apa. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.
Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers